Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, perkenalkan nama saya Darmia dari SMA Negeri 2 Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun materi kita pada saat ini adalah mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan mampu memahami ancaman yang dapat membahayakan integrasi nasional, baik di bidang militer maupun non-militer, serta mampu menunjukkan sikap perilaku sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat membahayakan integrasi nasional bangsa Indonesia. Posisi negara Indonesia secara geografis yaitu Indonesia berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian selanjutnya tentang posisi negara Indonesia dilihat dari penduduk. Yang pertama, bahwa penduduk Indonesia itu dia berada di antara daerah yang berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Kemudian selanjutnya tentang ideologi. Ideologi Indonesia dia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Kemudian selanjutnya kita masuk pada materi tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yaitu berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Selanjutnya kita masuk pada ekonomi. Pada dasarnya, ekonomi Indonesia dia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Kemudian kita lihat bagaimana kondisi masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, kondisi masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kebudayaan. Seperti apa sih kebudayaan yang ada di Indonesia? Pada dasarnya kebudayaan di Indonesia itu dia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Jadi kalau kita melihat posisi tentang wilayah Indonesia, bahwa secara geografis Indonesia itu berada di tengah-tengah dunia, ini menandakan bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Nah, hal tersebut itu merupakan ancaman juga bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang ancaman militer. Pada dasarnya bahwa Indonesia kita diperhadapkan pada dua macam ancaman. Yang pertama adalah ancaman militer, di mana ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia. Adapun yang termasuk dalam ancaman militer
Ancaman yang termasuk dalam ancaman militer yang pertama adalah agresi atau invasi, kemudian yang kedua pelanggaran wilayah, kemudian yang ketiga pemberontakan bersenjata, kemudian yang keempat sabotase, kemudian yang kelima spionase, kemudian yang keenam aksi teror bersenjata, dan yang ketujuh ancaman keamanan laut dan udara. Itu kemudian yang merupakan ancaman di bidang militer. Nah, selanjutnya kita akan melihat seperti apa sih ancaman di bidang non-militer. Ancaman non-militer itu adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Adapun yang kemudian menjadi contoh ancaman non-militer, yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi, kemudian kedua ancaman di bidang politik, kemudian ketiga ancaman di bidang ekonomi, dan yang keempat menjadi ancaman di bidang sosial budaya. Nah, itu merupakan ancaman di bidang non-militer. Sahabat Rumah Belajar, demikianlah tadi penjelasan materi tentang ancaman integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.